Soal universe, ya Rexy kan pencipta dan penulis ya. Tapi soal look itu Chris Lee yang buat. Yang di sebelah kiri itu, itu Chris Lee. Halo. Dia yang bikin desain dari poster, kaos, karakter si Sukma. Alin kostumnya sampai sepatunya itu dibikin sama Mas Chris. Oh nice. Sepatunya itu di custom. Wow. Sampai sepatu. Keren. Semua tempelan-tempelan bordernya itu semua di custom. Nah jadi kita memang kemudian menyiapkan ada trilogi plus 1 ya. Walaupun itu semua tergantung dari keberhasilan film pertama. Makanya mudah-mudahan dapat dukungan dari teman-teman penonton. Sukses, supaya bisa menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Pernah dengar pendekar tangan satu? Weh, Nah, dia ternyata berikut semoga. Amin amin dikasih. Wah. Lengan satu ya. Oke, silakan. Sebenarnya aku seneng banget dapat karakter Sukma. Ini pertama kalinya punya kesempatan memiliki karakter yang tidak punya batasan acting. Range actingnya boleh bebas. Terus penguasaan set lokasi juga scene per scene-nya dibebaskan beberapa scene gitu. Seneng banget rasanya gitu. Bahkan sampai ini masuknya mau gimana terserah gitu. Bahkan boleh dikasih kesempatan sama Pak Charles coba dulu aja. Sebenarnya sempat kayak ini Pak Charles nggak mau denger suara ketawa yang saya temuin apa gimana sih, kok saya udah temuin berjam-jam mikirin ini latihan sendiri diem-diem tapi kok nggak mau didengar gitu sebelum masuk ke set di depan banyak orang gitu. Tapi coba aja dulu lah gitu. Nah dari proses reading sebenarnya Sukma ini nggak terlalu banyak bahasa Jawanya awalnya. Jadi Sukma lebih ke latihan fisik, koreo sama Bang Jo untuk aksi reaksi saat fighting nanti gimana, karena aku nggak ada basic sama sekali untuk fighting. Jadi belajar dasar-dasarnya dilatih. Dari situ saya sadar kayaknya saya harus lektur gitu. Kebetulan lagi sering yoga juga, jadi aku perdalam yogaku dan perdalam juga latihan fighting sama Bang Jo. Kadang aku suka nanti koreonya gini minta direkam terus aku latihan sendiri di rumah, karena sempet hari pertama kedua latihan sakit leher Pak saya. Nggak bisa nengok, besoknya bener-bener sakit gitu di sini. Apa begini ya jadi pemain action gitu kayaknya. Bener-bener kayaknya, oh ya kata Bang Jo ya dua minggu pertama akan seperti itu. Jadi akhirnya aku kombinasikan dengan stretching di yoga gitu. Yang akhirnya ketemulah bentuk tubuh Sukma yang hadir di film Pemukiman Setan gitu. Terus kalau untuk masalah perut, lagi-lagi Pak Charles ini suka tiba-tiba ada ide cemerlang gitu di tengah adegan gitu. Kayaknya saya pengen kamu tuh pas narik gini deh reaksinya. Jadi saya nggak akan bisa seperti itu sebenarnya tanpa arahan beliau, tanpa inspirasi yang referensi dari awal yang dikasih sama Pak Charles juga. Terima kasih Pak, sehingga bisa makin liar dan Dokter Daniel, terima kasih Dokter Daniel. Jadi makin banyak kesempatan aku mengeksplor karakter Sukma, itu kali ya jawaban dari aku. Terima kasih. Kalau pemukiman setan harusnya nggak ada sih. Untuk saat ini tapi ya. Untuk saat ini. Jadi kalau misalnya nanya apakah ada cross universe, mungkin teman-teman lihat aja dulu dari Easter egg-nya. Dari Kodrat dan Pemukiman Setan, silakan berteori, silakan lihat Easter egg, apa yang ada di homage dan tribute-nya. Dan nanti kalau ide-idenya nyambung lagi, mungkin aja bisa jadi cross universe. Tapi semuanya pasti ngelihat penonton dulu, reaksi penonton dulu. Saya orangnya anak IPS gitu, jadi suka banget sama sejarah gitu. Terus ide ceritanya sebenarnya saya dapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah tentang kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia. Dari situ. Untuk pertanyaan soal tidak boleh dipegang oleh perempuan, saya juga udah mencari itu dan juga konsultasi dengan Pak Sastro juga dan segala macam. Dari referensi yang saya baca semuanya diperbolehkan, bahkan juga ada seorang empu yang seorang perempuan juga gitu, dia juga membuat keris kayak gitu. Aku nambahin sedikit tentang pertanyaan mengenai crossover universe. Satu hal yang kami berdua terutama di Magma bersama dengan teman-teman produksi rasakan adalah bahwa begini, keberadaan dari Pak Hendrik, Pak Gop yang merupakan bagian dari sejarah perfilman Indonesia itu memungkinkan segala hal, tapi yang pasti harus masuk akal dan harus bisa meyakinkan. Betul.
Dan di dalam perjalanan kami membuat Pemukiman Setan, saya mau teman-teman juga ingat dan memberikan apresiasi kepada Rapi Films. Karena tanpa dukungan dari Pak Sunil bersama dengan keluarganya, Pak Gop, dan juga Sunar yang berkenan untuk menjadi cameo di dalam film kami, hal ini sudah pasti akan sangat mengekang dan akan sangat melimit segala sesuatu yang dimungkinkan. Kami boleh datang dengan segala ide, tetapi pada akhirnya kami juga harus bersama-sama dengan partner mengamini apa yang mau kita buat. Pak Sunil adalah salah satu orang yang di dalam film Pemukiman Setan ini membuktikan bahwa apabila sudah dibuat dengan itikat dan apabila memang sudah kita inginkan dari awal, maka apapun akan saya tempuh dan apapun akan saya dobrak untuk kita dapatkan hasilnya. Itu teman-teman boleh jadikan saya sebagai testimoninya, karena untuk meloloskan banyak adegan yang teman-teman sekarang bisa nikmati, itu perlu perjuangan. Dan itu bukan hanya datang dari cast, dari kru, tetapi juga dari partner kami. Karena kalau kita dikomplain, kami dikomplain berdua, CG, LG lu bikin film apaan ini? Gitu ya. Itu sudah pasti kenikmatan menonton yang ada di sini itu akan berbeda. Maka ini salah satu hal yang saya kembalikan dengan sangat salut kepada Pak Sunil bersama dengan Sunar dan juga Pak Gop, karena mengizinkan kami untuk berkreativitas, karena kami ini masih banyak belajar dan akan terus belajar. Apalagi pembelajaran ini kami dapati bersama dengan keluarga Rapi Film. Itu buat Garuda Film yang diproduksi oleh Pak Hendy Kozali, dan buat kami sebagai generasi penerusnya bersama juga dengan Pak Sunil dan juga Bro Sunar, itu adalah sesuatu rahmat yang luar biasa. Maka semoga doa yang dilantunkan akan bisa terus menjadikan kami ini bagian dari perfilman yang akan terus memajukan. Amin. Dan juga bisa membuat semakin banyak penonton Indonesia yang memperbesar market share kita. Kita harus bangga loh, market share film Indonesia kita sudah lebih dari 50%, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita lanjutkan terus, dan percayalah bahwa setiap ada kesempatan kami dari Makna maupun dari Rapi, kami akan melakukan sebaik mungkin yang kami bisa. Dan dengan dukungan dari teman-teman semua tentunya, mudah-mudahan hal itu bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali-sekali, tetapi bisa konsisten. Terus-menerus. Amin. Bismillah. Bismillah sama Wismillah nyatu jadi satu. Kesulitannya tentu ada, karena ini film action pertama juga yang aku benar-benar melakukannya sendiri juga, tapi memang mungkin kesulitannya sebenarnya lebih ke deg-degan aja sih, lebih ke aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya untuk memerankan karakter Alin, terus juga beradegan action seperti itu aku mampu atau tidak gitu. Tapi memang dengan persiapan dan juga dukungan pastinya dari Om Charles yang sangat luar biasa mendukung, terima kasih Om Charles, yang dimana memang walaupun setiap adegannya banyak banget berubahnya, apalagi pada saat adegan action yang koreonya berubah sekali, berubah total, tapi Om Charles nggak pernah lepas dari pemain-pemainnya. Beliau selalu menjaga pemain-pemainnya, bahkan turun tangan langsung, step by step selalu diajarkan. Jadi kesulitan-kesulitan yang aku rasakan tuh sepertinya jadi tidak sulit ya pada saat syuting gitu. Jadi senang banget aku bisa bergabung dan bermain di film Pemukiman Setan dan menjadi karakter Alin. Ya, terima kasih Om Charles. Yang mengganggu banget, terima kasih Kak. Ini konteks ya, soalnya semalam kita tuh promo di salah satu media. Terus cukup unik di sini promonya karena ternyata bukan yang podcast atau interview one-on-one, ternyata ada ahli spiritualnya datang. Takut. Semalam itu datang gitu loh. Dan aku sama Cila harus menceritakan pengalaman spiritual mitos atau apapun lah yang pernah mencekam dalam hidup kita gitu. Dan Cila banyak cerita, kalau aku kan orangnya penakut ya, jadi kalau ada gitu langsung kabur gitu loh. Dan tiba-tiba pas lagi podcast, tiba-tiba di ini ada suara lewat. Sumpah, bisa dicek deh semalam itu tuh. Ya. Ada yang tiba-tiba megang ini aku, yang nggak tahu ya, mungkin psikis juga kali ya, kerasa ya kakek aku kepegang. Terus ahli spiritual tapi kayak, oh ini ada yang lewat nih. Terus kakak aku kayak, Pak saya mau permi ya sumpah, tolong Pak jagain saya Pak, mohon. Kita nggak ada niat buruk di sini, kita cuma mau promo sumpah. Ya sampai ya Cila kan mungkin memang lebih familiar ya, kalau kan tidak sangat familiar, tiba-tiba ada suara lewat. Kan biasanya dari kemarin ngomong tuh lancar-lancar aja ya, ngobrol terus sambil bercanda. Tapi kemarin tuh tiba-tiba ahli spiritualnya kayak video tiga melotot gitu. Wah udah gitu, speakernya gue lepas lagi nih.
Ya di selama syuting di sini sih alhamdulillah enggak ya, karena memang krunya juga rame ya, kita di set juga saling support gitu loh. Lebih ke dinginnya aja sih yang itu mencekamnya tuh, karena ya FYI kita di sini nih fun fact, ini film syutingnya ini di Ciloto, dan kalau horor itu kan kebalik ya syutingnya, jadi kebanyakan tuh di malam hari. Nah kalau syuting di malam hari itu Ciloto itu tuh lumayan pas dingin-dinginnya. Maksudnya aku juga apresiasi banget buat Maudi dan Sukma, apalagi Adinda, karena kebanyakan dari mereka fighting scene itu pas lagi di udara yang sangat dingin. Aduh, kebayang sih. Bukan hanya dingin, tapi setelah hujan juga. Bisa bayangin nggak sih tuh rasa angin-anginnya juga gitu loh. Iya, dan Dinda apalagi nyeker ya di film ini. Jadi ya apresiasi banget untuk mereka berdua, keren sekali. Satu hal juga, mau juga apresiasi ke Bisma, ingat banget salah satu scene yang akhirnya aku dan Cila kembali lagi. Itu inget banget kita take itu slide itu banyak banget karena teknis. Dan di situ udah jam 2 malam, dingin sekali, dan kita berdarah-darah, kan darah itu kan berarti semakin dingin ya, karena basah gitu loh badan baju kita. Wardrobe tuh cuma ada 3 baju, jadi setiap kali kita nggak dapet take-nya karena teknis, ngulang lagi ganti baju lagi, nggak dapat lagi, ngulang lagi, sampai aku ingat sekitar 10 atau 12 take karena teknis, dan juga X Factor hujan gitu itu. Jadi ya kita bisa apresiasi ya ke teman-teman kita di gua doang ya, kenapa doang ya? Kenapa gua mencila gitu loh, kenapa mau di sama Adinda tidak Kalau dibantu? mesti lihat Pak Sunil sekarang lagi dari tadi dengerin cerita lo kayaknya mikir sesuatu. Iya bener. Si penakut dari gua hantu. Bener. Boleh Pak, ini manajer saya di sini Pak. Pasti paling yang aktif, paling lari ke studio tuh gue. Jadi boleh bawa visio ya hari Minggu ya. Buat promo kita ya. Closing statement betul. Closing statementnya, jangan lupa nonton Pemukiman Setan 25 Januari 2024 dan makin sering nonton film Indonesia di bioskop. Selanjutnya mungkin boleh Pak Sunil, monggo. Ya, sama jangan lupa nonton film fun dan yang seru banget. Silakan Dava. Ya teman-teman, kita semua sudah berjuang di sini, sudah menaruh hati kita di proyek ini. Mohon juga supportnya, ditonton tanggal 25 Januari, diajak semuanya, di-share ke sosial media. Hal yang baik, tidak ada film yang sempurna, tapi kita sudah mencoba menaruh hati kita di sini. Bisma silakan. Semoga mampu memberi warna baru di kayanya film horor di Indonesia ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah di sini. Terima kasih. Mas Ulid. 2024 gak nonton Pemukiman Setan, 1 tahun akan hilang waktu selamanya. Gak berarti hidup lo. Bagus jadi jubir. Awal 2000. No, lu jadi jubir, no. Pemukiman Setan di film roller coaster ada sedih, haru, ketawa, dan itu aja takutnya. 25 Januari 2024. Iya. Teman-teman jangan lupa nonton film horror action terseru tahun ini. Agree. Ya, kalau nggak nonton bisa saya kutuk lah. Wow. Terima kasih semuanya atas waktunya. Jangan lupa untuk nonton film Pemukiman Setan. Sebagai perwakilan dari Gen Z, saya mau bilang jangan lupa kalau kalian punya trauma, turn your pain into power like Yeah. Oh, enggak dong, enggak ada dong. Ujungnya jurang banget ya. Lanjut. Ya teman-teman, mungkin sama seperti teman-teman yang lain di sini, jangan lupa untuk nonton film Pemukiman Setan karena kami membuatnya memakai hati, menaruh hati dan menaruh harapan kepada kalian. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Silakan Sukma. Udah, tapi mau menambahkan aja, sama doanya seperti teman-teman yang lain. Aku percaya sekali sama kekuatan mulut ke mulut. Yes. Jadi aku harap setelah teman-teman semua yang ada di studio ini menonton, sebarkan di sosial media dan juga kasih tahu semua orang supaya berangkat ke bioskop 25 Januari Pemukiman Setan. Kalau enggak, ketawa Sukma di rumah kalian. Hari ini pertemuan kita merupakan awal dari berjalannya universe yang berkembang di dalam perfilman kita. Dan juga di dalamnya semoga dengan demikian dimungkinkan Rapi Film bersama dengan Magma Entertainment bisa selalu hadir membawa banyak kegembiraan dimulai dari 25 Januari 2020. Pemukiman Setan adalah sebuah film horor yang fun. Tapi fun itu tidak akan terjadi kalau tidak ada reaksi teman-teman. Dan hari ini saya sangat merasakan sebuah pengalaman yang sangat menarik dan fun karena justru mendengar reaksi teman-teman semua. Jadi terima kasih.
Semuanya boleh mempersiapkan posisi Anda masing-masing untuk mengabadikan momen yang satu itu dan terambil dengan sempurna pun nggak perlu khawatir karena kita juga sudah menyediakan tim publicist-nya untuk siaran pers dan juga dokumentasinya. Jadi kalaupun Anda mungkin tidak mendapatkan posisi yang terbaik untuk mengambil foto, akan dibantu oleh tim publicist dari Pemukiman Setan yang akan tayang pada tanggal 25 Januari 2024 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Oke, boleh agak sedikit mundur teman-teman. Baik, saya akan bantu nanti menghitung agar kemudian si Nugin bisa barengan sama gitu ya. Ya, di posisi ketiga nanti bisa langsung di oke, dalam hitungan. Oke, kita tengah dulu boleh ya teman-teman ya. Dalam hitungan. 1,